Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu untuk merumuskan hukum Newton. Kita masuk ke materi hukum Newton. Di SMP kita sudah mempelajari tentang hukum Newton. Masih ingat bukan? Hukum Newton ada 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1. Perhatikan ilustrasi gambar yang ada. Dari ilustrasi ini, kita bisa katakan bahwa jika benda sedang bergerak, maka benda cenderung tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jika benda dalam keadaan tak bergerak, maka benda cenderung untuk tetap tak bergerak, kecepatannya 0. Secara matematika, kita bisa tuliskan persamaan hukum Newton 1 dengan rumus sigma F sama dengan 0. Oke. Kita lanjut ke hukum Newton 2. Perhatikan ilustrasinya. Benda yang semula diam ditarik atau didorong dengan gaya F, maka benda akan bergerak. Gerak ini akan menimbulkan percepatan pada benda. Oke, bagaimana hubungan percepatan benda dengan gaya tarik atau gaya dorong? Perhatikan ilustrasinya. Oke, dari ilustrasi kita berikan gaya yang berbeda pada 3 buah benda, di mana pada gambar paling bawah kita tarik dengan gaya yang paling besar, sehingga bendanya bergerak paling cepat. Dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, percepatannya makin besar. Sehingga kita bisa rumuskan dengan percepatan berbanding lurus dengan gaya. Bagaimana hubungan percepatan dengan massa benda? Oke, perhatikan 3 gambar berikut. Dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa semakin besar massa benda, percepatannya makin kecil. Sehingga kita dapat rumuskan bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Dari kejadian tersebut, 2 ilustrasi tadi, kita bisa simpulkan bahwa percepatan benda sebanding dengan gaya yang kita berikan dan berbanding terbalik dengan massa. Inilah yang merupakan hukum 2 Newton. Bagaimana kalau gaya yang kita berikan itu lebih dari 1 dan massa bendanya juga lebih dari 1, maka rumus hukum 2 Newton ini bisa kita turunkan menjadi A sama dengan sigma F per sigma M. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 bercerita tentang aksi dan reaksi. Contoh sederhananya adalah sebuah benda yang kita letakkan di atas permukaan datar. Sini ada gaya normal dan juga ada gaya berat. Ini adalah contoh pasangan aksi dan reaksi. Sehingga hukum Newton 3 bisa kita tuliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa min? Karena arah aksi berbeda dengan arah gaya reaksi. Sekian dulu penjelasan untuk hukum Newton hari ini. Assalamualaikum.